Ahmad Syaroni mendesak Kapolda Metro Jaya untuk segera menyelesaikan dugaan kasus seksual dan aborsi yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani terkait anaknya Laura Mirzani yang diduga dilakukan oleh Fadel Bajide. Menurut Syaroni, kasus ini harus segera selesai karena laporannya sudah masuk sejak September bulan lalu. Menurutnya, pelapor tentu akan sangat terbebani jika kasusnya berlarut-larut tanpa kepastian. Colek Kapolda Metro Ahmad Syaroni DPR tanya kabar kasus anak Nikita Mirzani. Kata dia, orang tua mana bisa sabar. Ahmad Syaroni desak polisi segera selesaikan kasus anak Nikita Mirzani. Katanya kasihan ibunya kalau terlalu berlarut-larut. Salam dari Koko Hero Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Kata, oh ya dari kemarin kan pendukung kebiadaban ini bilang Kak Fitri dituduh dalang dari kaburnya anak itu ya, dari rumah singgah, rumah safe house. I wish ya, aku berdoa banget kalau memang tahu keadaan dia di sana seperti itu, udah dari kapan aku selamatin, udah dari kapan netizen ya, aku juga syok ya. Tapi aku nggak bisa nyalahin juga pemerintah ya. Emang di bayangan kalian atau di bayangan si ibu biadab itu anaknya harus ada di safe house, itu bayangannya di satu rumah, satu suster, satu pembantu. Situ waras. Emang cuma anak kau yang butuh pertolongan di negeri ini. Harusnya kau malu 5 bulan tuh di sana. Harusnya kau kalau punya nurani ambil, rangkul, biadab. Apakah benar saudara Niki mempunyai backingan atau diatensi atas semua keonaran yang dia lakukan? Khususnya saya bertanya untuk Polres Jakarta Selatan, apakah benar jika orang melaporkan saudara Niki di Polres Jakarta Selatan sulit untuk diproses? Sementara saya pun setuju jika ada laporan yang dilakukan saudara Niki terhadap orang lain memang harus diproses tegak lurus. Saya hanya melihat ketidakseimbangan dalam melakukan proses pelaporan antara pelapor dan terlapor. Tetapi izinkan saya sedikit berteori ya, kalau tidak salah ya, mohon maaf. Memang apapun yang ada di dunia maya itu mengerikan, bisa menyerang secara pribadi, secara mental ya, diri sendiri atau keluarga, apalagi berhubungan dengan influencer yang pengeluarnya banyak dan terutama saudara MM ya. Tetapi saya hanya ingin melihat bahwa negara ini tidak takut dengan keviralan yang tidak benar, dengan keviralan yang tidak nyata. Kalau saudara MM selalu dilaporkan orang, lalu tidak diproses dengan baik dan tuntas, jadi sangat wajar kalau masyarakat menilai bahwa dia mempunyai backingan. Terima kasih. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Ahmad Syaroni dukung Nikita Mirzani di kasus Loli. Ini kata netizen, Fitri Salhuteru pasti tantrum. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Sebetulnya untuk kita menunjukkan bahwa kita orang tua yang baik ya, nggak pakai mulut sih, pakai ucapan ya. Sekarang dia mau bikin podcast aja, apa tuh katanya pintu rumah terbuka, dia lupa anaknya itu udah lebih 4, yang aku punya aja videonya 4 kali dikirim sama netizen, tapi aku lupa yang ngirimin satu lagi siapa, ketemu cuma 3, 4 kali loh pulang nggak dibukain pintu, lalu dengan tiba-tiba sekonyong-konyong dia bikin podcast gitu kan, dengernya. Nih kita nih, hidung aku nggak busuk ya, nggak busuk hidung aku. Nggak usah ngambil gambar-gambar orang lain. Hidung aku ya nggak busuk, karena aku nggak pernah bual mulutnya. Tawa lagi dia. Netizen terhibur. Hidung aku ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Lagi buat netizen se-Indonesia gembira ya, sampai banyak DPR yang nge-DM aku, bagus ya, emang bagus. Nggak ada gitu, nggak boleh Indonesia ini mempunyai public figure yang menginfluence buruk buat generasi bangsa ya. Aku udah tahan nggak mau tadinya
begini onar ya, tapi izinkan menutup tahun ini dengan mengucap bismillah, membuka mata netizen kalau Nikita itu sampah. Terserah dia mau ngomong apa, terserah, semua bualan dia itu membuat hidung dia terkutuk jadi busuk. Tukang bual sih. Fitri, mendingan bagusin badan kayak gue pilates biar gak ngedoyoi, biar enak, biar lakinya gak kemana-mana ya, sering-sering awet food biar fresh. Aku makin cantik kan Fitri, pengusaha halu, anak durhaka yang suka main sama laki orang. Lihatlah, setelah aku membuangmu, mukaku berseri. Waktu aku bersamamu seperti dihipnotis, mukaku kusam, kelam seperti ditutup aum kinton. Sekarang tuh, kalau lu kan begini mulu nih. Aduh, Fitri udah tua juga, nenek lu. Kesini main sama laki orang sih. Kayaknya lu harus cek deh, jangan lu yang kena HIV. Serius dulu ya netizen ya. Yang terhormat Polres Jakarta Selatan, apakah benar, saya pun ingin bertanya atas pernyataan saudara Nikita yang menyatakan bahwa Laura menjadi tersangka. Karena kalau tidak segera dijawab, ini akan menjadi berita kegaduhan baru yang ditimbulkan oleh saudara Nikita ya. Saya sebagai pengguna sosial media yang sudah gerah sekali dengan berita Niki lagi, tolong segera diklarifikasi apakah Loli menjadi tersangka dalam kasus yang sedang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Terima kasih. Lawan, satu kata, lawan Kasel ya. Jangan takut lawan. Kalau orang udah coba untuk membinasakan orang lain di dunia maya, lawan. Nah, jahat kan, emang jahat mulutnya, makanya Allah itu membalas itu melebihi ekspektasi orang yang disakitin. Ngomong kita semua Fitri pengusaha lu, Les Saukia ular, Marisa lontong, yang lontong dia ya, yang lontong dia, yang halu dia, yang pengusaha. Garasi nanti ada yang marah orang yang ya halu lah, yang halu dia, yang nipu dia mah ada lengkap, satu disematkan sama kita, memeras. Apa yang dia sebutkan itu nipu, lontong, halu, di lu semua petantang, giliran ditantang, mainnya keroyokan. Oh, jadi ini kejutan tanggal 10, Andur. Wow, kejutan banget ya. Dalang dari segala dalang anak durhaka. Wow, luar biasa, Andur. Tanggal 10 kejutannya ini, Andur. Kamu dalang. Dalang dari segala dalang anak durhaka. Luar biasa. Dan tentunya saya sudah mengantongi semua identitas mereka. Nanti kalau saya punya waktu lebih, tentu saya akan bawa ini ke jalur hukum. Saya sudah tahu kalian tinggal di mana, anak siapa, saya sudah tahu semua. Tunggu ya, kalian mau 1000 ganti akun, saya sudah tahu muka-muka yang saya upload itu tinggal di mana. Jadi untuk bencong dakjal yang tinggal di Amerika, kau pernah bilang nanti kalau ada Halloween, ada apa-apa, saya yang bertanggung jawab. Saya pun sama, kalau ada apa-apa dengan keluarga kau, adik kau, ibu kau, bapak kau, jangan salahkan orang lain. Saya yang melakukan, paham kau? Tunggu ya. Pertanyaan aku cuman sih kok untuk Rasman dan untuk si Fitri. Kalau seandainya Loli itu anak kandung kamu belarian dengan lanang kayak gitu tuh, apa yang kamu lakuin? Sama dak dengan yang Nikita Mirzani lakuin terhadap Loli? Sama dak? Atau kamu talain deh anak kamu kayak gitu tuh, belarian? Dengan Loli yang umur segitu yo,
Dengan Loli yang umur segitu belum ngerti apa-apa, kamu talain deh. Kalau seandainya itu anak kamu. Berarti kalau memang kamu talain deh, berarti kamu tuh sudah, otak kamu tuh sudah penuh, sudah error, sudah gilo. Ngapa aku bilang kayak gitu? Selayaknya orang tua menjaga anaknya, apalagi anak betino. Masa iyo anak yang ditalain baik? Di mana otak kamu? Hati nurani kamu tuh dipakai. Jangan kamu mentang-mentang bebala sama Nikita. Bukan aku membela Nikita yo, cuman jangan mentang-mentang bebala. Ini haji mumpung kamu. Kamu jadikan Loli itu sebagai umpan peluru kamu. Jangan kayak gitu. Ingat, kamu punya anak betino, karma tuh berlaku. Kamu muslim kan? Rasman muslim kan? Fitri muslim kan? Sebesar apapun yang kamu lakukan pasti ada balasannya, walaupun itu sebesar biji sawi. Walaupun itu sebesar biji sawi. Jadi sudahlah, urus bela anak kamu tuh, anak betino kamu tuh, cek keperawanannya, masih perawan apa tidak? Cek, masih perawan apa tidak? Cek pergaulannya, kayak mana pergaulannya. Jangan anak orang yang kamu urusin. Kalau kamu pengen membiayain anak orang, biayain tuh anak yatim banyak. Biayain tuh anak yang kehilangan bapak, anak yang tidak ada dibiayain bapak, anak yang tidak ada dibiayain mama. Banyak kok orang susah, banyak. Itu yang dibiayain. Loli itu bukan anak sembarangan, anak orang berduit juga. Mamanya masih mampu, ngapa kamu nak biayain? Harusnya kamu tuh punya otak. Ngerti? Punya otak, jangan kayak gitu. Banyak orang susah di luar sana tuh, bantu, tolongin, jangan ini. Aduh, sudah ya. Nggak bisa lagi aku nak ngomong, nggak bisa lagi aku nih berkata-kata nengok kamu tuh. Astagfirullah. Perbanyak zikir, umur kamu tuh perbanyak zikir, perbanyak ngucap, perbanyak istighfar. Malu woy dengan umur. Nggak tahu kapan Tuhan menjemput. Jadi tobat ya. Sudah ya. Konflik antara Nikita Mirzani dan anaknya Laura Meizani alias Loli turut menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yaitu Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni meminta ke Polda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto untuk segera menyelesaikan dugaan kasus pelecehan seksual dan aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Badijeh. Dalam kasus tersebut, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Badijeh sebagai pelakunya dan anaknya Loli sebagai korbannya. Bahkan dukungan Ahmad Sahroni untuk Nikita Mirzani ini diunggah di akun Instagram resminya. Sebagai orang tua, tentunya kita semua bisa memahami betapa berat beban yang dirasakan oleh orang tua korban ketika tahu anaknya mengalami kasus hukum seperti ini. Karenanya polisi harus bergerak cepat, kata Ahmad Sahroni pada unggahannya. Bukan tanpa alasan Ahmad Sahroni memberi dukungan itu karena merasa kasihan pada janda 3 anak tersebut bila kasusnya berlarut-larut. Nikita Mirzani melalui kolom komentar pun berterima kasih pada Ahmad Sahroni yang memberinya dukungan. Sejumlah warganet melihat dukungan Ahmad Sahroni pun beranggapan hal tersebut membuat Fitri Salhuteru semakin panas. Seru baca komen WL. Nenek peot tantrum abis lihat postingan ini, kita dibilang buzzer well. Padahal emang gak suka sama Andur, kata netizen. Fitri darah tinggi pasti terus tantrum lagi well, kata netizen lainnya. Fitri abis ini langsung mabuk saking tantrumnya well, andur-andur, kata netizen lainnya.